Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Febrianto Halim, mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, Prodi D3 Teknik Informatika, semester 4 kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan program terkait aplikasi untuk menampilkan film-film yang datanya diambil dari web atau API. Baik, langsung saja. Pertama, yang akan dibahas adalah movie.dart. Nah, movie.dart di sini kita membuat kelas movie yang dalamnya berisi variabel-variabel yaitu ID dengan tipe integer dan lainnya dengan tipe string yaitu title, vote average, release date, overview, dan poster path. Nah, di sini kita membuat inisialisasinya dengan inisialisasi dari eh, variabel yang sebelumnya telah dibuat, this ID, this title, this vote average, this release date, this overview, this poster path. Nah, kemudian di sini kita seperti memperkenalkan kepada program eh, kode apa yang digunakan untuk mengambil data dari API yang telah kita siapkan sebelumnya. ID first JSON ID, title first JSON title, begitu guys. Selanjutnya vote average, dan di sini vote average-nya dibuat dalam bentuk string karena vote average itu sebelumnya kan berbentuk numerik gitu, biasanya double atau integer. Nah, untuk menampilkannya di layar nanti kita harus mengubahnya menjadi string. Nah, dan release date, release underscore date, overview, poster path, poster underscore path. Nah, lanjut kita masuk ke file http helper. Di sini ada 4 import dart convert, import.io, import package ini ngambil movie.dart, kemudian import package http.dart as http. Di sini kita membuat kelas http helper yang berisikan final string URL key. Nah, key ini didapat di tender client, sebelumnya telah saya masukkan. Nah, di sini key-nya diambil dari sini. Kemudian URL base ini seperti yang tercantum di dalam modulnya, selebihnya seperti upcoming, language, plus n, strip us, dan URL search base. Ini URL search base. Nah, kemudian kita membuat sebuah class feature dengan tipe data list dan nama variabel dengan nama kelas get upcoming dengan gaya asinkronus, berisikan final string upcoming. Nah, di upcoming ini seluruh isi dari kelas yang ada dari kelas http helper disatukan. Jadi URL base ini di plus URL upcoming, URL key, dan URL language. Ini semuanya disatukan menjadi satu. Kemudian http response result await http get URI first upcoming. Kemudian terdapat percabangan jika result status code sama dengan http status oke. Di sini jika statusnya tidak terjadi masalah, maka final JSON response decode result body, dan movies map JSON response results. Di sini langsung menampilkan mengambil data dari web tersebut, list movies, movie map dengan dengan indeks i, movie from JSON i to list, dan return movies. Jika http statusnya tidak oke, maka yang di return adalah list kosong, maka nanti yang tampil hanyalah sebuah layar kosong gitu.
Selanjutnya kita membuat kelas future class dengan tipe data list lagi dan nama kelas find movies, string title. Nah, ini tipenya juga asinkronus. Fungsi dari find movies ini adalah untuk mencari mencari movie yang seperti kita mengklik tombol search di beberapa aplikasi. Nah, ini sama fungsinya seperti itu. Berisikan final string query URL search base plus title, HTTP response result await http.get URI parse query. Nah, ini keseluruhannya sama seperti yang di atas. Final JSON response, JSON decode, result body, final movies map, JSON response results, list movies, movie map dengan indeks i, movie from JSON indeks i to list, kemudian return movies, dan jika HTTP statusnya tidak oke, di return adalah list kosong. Ini sama seperti yang di atas. Baik, selanjutnya lanjut ke movie list. Movie list ini adalah tampilan utama dari aplikasinya nanti, yang berisikan list movie-movie yang terbaru, yang bukan yang terbaru, seperti yang direkomendasikan oleh database-nya gitu. Yang diimport adalah file http helper.dart dan juga jika begini mungkin saya akan menjelaskan yang movie detail dulu, karena di sini ada import movie detail, maka saya akan menjelaskan movie detail terlebih dahulu. Nah, movie detail ini berisikan detail dari movie yang sebelumnya ada di tampilan utama. Jika kita klik salah satu movie tersebut, maka akan tertampil secara detail. Nah, itulah isi dari movie detail ini. Di sini terdapat 3 import, yaitu movie.dart, fancy shimmer, image.dart. Nah, fancy shimmer image.dart ini adalah pub yang diambil dari sebuah web, seperti seperti di video sebelumnya. Caranya sama, cara memasukkan pub ini yaitu flutter pub add dengan lalu kemudian nama dari pubnya fancy shimmer image gitu. Kemudian import package flutter material.dart. Pertama, membuat kelas movie detail yang bukan perluasan dari stateless widget yang berisikan movie dengan variable movie dengan tipe data movie, kemudian variable img path dengan tipe data string, dan berisi http image tmdb org tp w500 itu. Ini fotonya, jika di search di Google akan tertampil sebuah foto pastinya. Kemudian ini konstruktornya dengan nama movie detail, berisikan required this movie. Kemudian kita masuk ke widget build-nya, build context berisikan berisikan variable head dengan tipe data double sama dengan media query of context size head. Nah, ini di ukurannya menjadi size ketinggian dari layar. Kemudian string path, di sini terdapat percabangan if movie.posterPath sama dengan 0, path sama dengan img path plus movie poster path. Tandanya ini adalah bagian dari null safety. Kemudian string kosong, else http image freeimage.com image large preview 5. Nah, ini link ini. Nah, penjelasan dari percabangan ini adalah jika poster path-nya ditemukan atau tidak sama dengan 0, maka akan tampil poster path yang diambil dari API atau dari web yang telah disiapkan sebelumnya yang ada di Thunder Client ini. Else ini jika ternyata movie tersebut tidak memiliki poster path. Nah, setelah disediakan foto image default
yang fotonya akan sama jika ada beberapa movie yang tidak memiliki poster. Nah, gitu. Kemudian return scaffold, yaitu kerangka dari aplikasi yang akan kita buat, berisikan judul dengan teks movie title. Nah, movie title adalah judul dari film yang kita klik sebelumnya gitu. Jadi movie title akan tertampilkan di app bar-nya, yaitu judul dari film yang sebelumnya kita klik pada listnya. Kemudian body single child scroll view berfungsi untuk scroll seperti biasa dengan child center, kemudian cat lagi kolom, berarti aplikasinya nanti dalam format berkolom-kolom gitu. Children, widget, container, padding, constante edge insets all 16. Di sini memberikan padding di setiap sisi dari tampilannya nanti 16 16 16 16 gitu. Kemudian height, ketinggiannya yaitu tinggi dari layar dibagi 1,5 gitu. Chat fancy shimmer image URL path. Nah, fancy shimmer image adalah apa namanya? Fancy shimmer image adalah seperti tampilan loading sebelum image dari detailnya tertampilkan gitu. Kemudian image URL path. Nah, ini kalau saya tidak salah ini masih belum berhasil karena fotonya tidak tertampil dan hanya menampilkan fancy shimmer image secara terus-menerus. Kemudian dan saya belum berhasil mencoba membetulkannya yang ini. Nah, lanjut ke kontainer padding constanta edge insets only left right. Nah, ini adalah overview-nya. Overview adalah seperti sinopsis begitu. Nah, yaitu dengan padding kiri dan kanan saja 16 16 gitu. Kiri dan kanan dari layar perangkat. Child text movie overview. Nah, ini. Lanjut ke movie list. Movie list. Pertama di sini terdapat 3 import. Yang pertama http helper.dart, lalu movie detail.dart dan material.dart. Langsung kita di sini terdapat kelas movie list yang perluasan dari stateful widget dan ini konstruktornya. Override. Di sini kita membuat state-nya movie list state. Nah, lalu disinilah movie list state-nya kita isi kelas movie list state yang merupakan perluasan dari state movie list. Ini yang tadi berisikan movie count dengan tipe data integer, kemudian movies dengan tipe data list, result dengan tipe data string http helper, yaitu diambil dari http helper di file http helper.dart. Kemudian icon base dengan tipe data string, default image tipe data string, dan icon visible tipe datanya icon, search bar, widget. Override void. Di sini kita menginisialisasikan http helper sama dengan http helper di init state-nya. Kemudian super.init state. Nah, langsung ke widget build-nya. Bersihkan network image. Network image adalah foto yang diambil dari network. Kemudian return mengembalikan scaffold yaitu kerangka aplikasi, app bar bar di bagian atas aplikasi seperti ini contohnya. Kemudian title, search bar, terdapat search bar di title-nya dengan action, icon button, icon visible icon. Nah, dan on press. Nah, ini terdapat action dan percabangan on press if visible icon sama dengan icon search, set state, search bar, text field,
text input action, search style, text style, color. Nah, warnanya ini on submitted, set string. Visible icons cancel, else set state, search text movies, visible icon search. Nah, ini penjelasan dari action dan percabangan ini adalah jika visible icon sama dengan icon search, yaitu seperti logo ini search. Maka jika logonya seperti ini, maka di set state jika diklik langsung kita akan tampil sebuah text field, dan text field itu akan menjadi text input action untuk mencari movie dengan text style sebagai berikut, dan disubmitkan dalam bentuk teks. Dan setelah disubmit, maka program akan mencari judul film yang sesuai dengan teks sebelumnya. Visible icon cancel. Nah, jika dalam kondisi text field icon yang tertampil adalah icon cancel seperti ini, hanya saja berbentuk bulat gitu. Nah, itu jika dalam kondisi bar-nya search text field tadi. Else-nya set state. Else ini jika tidak di-press, tidak diklik gitu. Search bar-nya bertuliskan movie dan ikonnya yaitu icon search gitu. Kita lanjut di bodinya, di bagian badan aplikasi. Refresh indicator on refresh initialize ini berfungsi untuk jika kita kayak over scroll sebuah tampilan, maka dia akan merefresh tampilan dari aplikasi tersebut. Kemudian child, last view, builder, item count, movies count, item builder, context position, if movies position dot poster path tidak sama dengan 0, image network image, icon base, movies position, poster path. Nah, ini di percabangan ini berfungsi untuk menampilkan poster path kecil di bagian di sebelah kiri listnya nanti. Else image network image default image adalah foto yang ini sebelumnya. Nah, ini default image. Kemudian return card, color white. Ini card seperti kita membuat baris-baris yang berisikan list gitu. Nah, itu kan seperti kartu-kartu begitu. Colors white, affiliation 2.0, jadi terlihat seperti ada efek agak timbul gitu. Child, list style, leading, circle, avatar, background, image. Nah, ini foto poster path-nya. Kemudian title-nya terdapat di sebelah kanan poster path di bagian atasnya. Title dari movies position title. Nah, ini berkaitan dengan posisi film tersebut di database-nya. Kemudian subtitle yang berisikan release date. Ini release date-nya, movies position, release date, dan vote-nya vote average. Movies position, vote average to string. On tab, material page root. Nah, jika di tab salah satu card-nya, material page root-nya root-nya akan langsung masuk, maksudnya berpindah ke page movie detail, yaitu movies position. Jadi tergantung movies yang dikliknya. Navigator push context root gitu. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa kelas feature. Pertama, kelas initialize, synchronous, movies await HTTP helper, get upcoming, set state, movies count, movies length, movies. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kelas search, feature search dengan tipe text, asynchronous, movies await HTTP helper, find movies, text, set state, movies count, movies length, movies. Ini intinya untuk mencari sebuah movies, film.
Baik, selanjutnya file yang terakhir adalah main.dart, yaitu tampilan utamanya. Di sini yang diimport hanya dua, yaitu material.dart dan movielist.dart. Membuat metode utamanya void main list string arguments run app cons my movies. Di sini run app berfungsi untuk menjalankan aplikasinya seperti biasa. Kemudian terdapat kelas my movies yang merupakan perluasan dari stateless widget atau bertipe stateless. Dan ini konstruktornya, dan widget build-nya singkat saja yaitu mereturn material app. Debug check mode banner seperti biasa, ini berfungsi untuk menghilangkan logo debug di pojok kanan atasnya dengan titel my movies, tema team data primary swatch colors deep orange, home const home. Dan untuk penjelasan const home-nya di sini yaitu kelas home yang merupakan stateless widget berisikan build-nya berisikan build context yang mereturn atau mengembalikan movie list. Jadi semua yang ada di movie list langsung di return di kelas ini dan ditampilkan di widget build utamanya. Begitu. Nah, untuk hasil aplikasinya dapat dilihat seperti ini. Ini bagian mainnya atau movie listnya. Kemudian di movie detailnya jika diklik salah satu, nah ini yang saya sebutkan. Sudah benar ya. Yang sebelumnya yang ada seperti loading itu adalah fancy shimmer image. Jadi gambar apanya ya? Gimana menjelaskannya? Jadi sebelum gambar ini tertampil, jika hanya terdapat space kosong, itu akan terlihat buruk bagi user. Jadi kita memberi animasi kecil agar tidak terlihat hampa. Dan jika posternya sudah terload, maka fancy shimmer image-nya akan hilang dan langsung terganti oleh poster dari movies yang kita klik. Nah, gitu. Nah, ini isinya yaitu judul, poster path, dan overview atau sinopsis. Nah, kemudian ini di bagian movie list kalau tidak salah. Nah, di sini di search. Ini dia search. Jika kita melakukan search misalnya Naruto, nah, akan muncul hasil-hasil dari film-film yang kita klikkan, atau misalnya Spider-Man. Dan kemudian untuk yang refresh ya, refresh itu nah ini jika diklik ini dia akan kembali ke tampilan movies dan ada icon search di sini. Refreshnya jika kita over scroll seperti ini, sebentar ya. Nah, begitu refreshnya. Jika kita over scroll, dia akan kembali ke tampilan utamanya. Mungkin tadi saya kurang ke atas, jadi kita coba lagi, misalnya mencari film Naruto lagi. Saya bingung mau nyari apa. Naruto lagi kan. Nah, ambil agak di atas. Ya, agak susah memang mengkliknya. Nah ya, pokoknya seperti sebelumnya, seperti yang terlihat sebelumnya. Nah, ini dia akan muncul logo
refresh itu, dan jika dilepas dia akan refresh dan kembali ke tampilan utamanya. Ya agak sulit diklik. Begitulah penjelasan dari aplikasi Movies ini, aplikasi Movielist. Semoga dapat. Nah, bisa juga menggunakan scroll jika menggunakan perangkat stop. Nah, jika demikianlah penjelasan dari aplikasi Movies ini. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.